Seorang sopir truk di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan ditemukan tewas mengenaskan. Korban tewas usai ditembak temannya yang dendam akibat kerap diejek. Edi Musanto, sopir truk warga desa Sungai Ceper, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan ditemukan tewas di ruang kemudi akibat luka tembak. Korban mengalami 3 luka tembak di dada dan kepala. Usai penyelidikan, polisi meringkus Anti, pelaku penembakan di rumah keluarganya tanpa perlawanan. Motif pelaku yang bekerja sebagai seorang petani ini ialah dendam kepada korban yang selalu mengolok-olok pelaku. Polisi menyita barang bukti berupa truk korban dan 2 butir proyektil, sementara untuk senjata api rakitan yang digunakan masih dalam penyisiran polisi karena pengakuan pelaku terjatuh usai kejadian. Motif daripada pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pelaku merasa dendam kepada korban karena sering diolok-olok sehingga pelaku dendam, dan pada hari kejadian pelaku bertemu dengan korban yang menurut pelaku bahwa korban akan menyerempet motor dari pelaku. Kemudian pelaku melakukan pengejaran dan melintangkan sepeda motornya di depan kendaraan truk yang dikemudikan oleh korban. Pelaku dijerat pasal 338 dan atau 340 dengan ancaman kurungan seumur hidup karena termasuk pembunuhan berencana. Jasad pria ditemukan tergeletak di pinggir Jalan Yosudarso, Semarang, Jawa Tengah. Polisi menduga jasad tanpa identitas itu merupakan korban pembunuhan lantaran ditemukan tanda kekerasan di kepala korban. Jasad seorang pria ditemukan di sebuah proyek urukan tambak di tepi Jalan Arteri Yosudarso, Semarang, Jawa Tengah dalam kondisi luka di kepala akibat kekerasan. Petugas Inafis Polrestabes Semarang yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP. Polisi juga menyusuri lokasi kejadian dan mendapati sebatang kayu yang berada di dekat korban. Namun identitas korban tidak ditemukan. Pria yang diperkirakan berusia 35 tahun ini mengenakan jaket berwarna kuning dan celana kain berwarna hitam. Ditemukan oleh seorang penjaga malam proyek urukan tambak yang bekerja di sekitar tempat kejadian. Polisi menduga pria tanpa identitas ini merupakan korban pembunuhan karena terdapat luka di kepala tanda akibat kekerasan. Setelah piket Inafis dari Polrestabes datang melihat ada tanda kekerasan, jadi ada luka di tubuh bagian kepala, namun bentuk kekerasannya nanti akan didalami lebih lanjut oleh Inafis dan dilaksanakan visum. Jadi saat ini kami sudah mencoba untuk mencari identitas dari korban tersebut. Nanti kalau memang ada keterangan lebih lanjut bisa kami update. Guna penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi guna divisum. Misteri pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di rumah kosong di Lumajang, Jawa Timur akhirnya terkuak. Korban dibunuh kekasihnya yang kesal usai terlibat cekcok saat mabuk tuak. Polres Temanggung menangkap R remaja 17 tahun pelaku pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di belakang rumah kosong Desa Camporrejo Tretep, Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku merupakan pacar korban yang baru menjalani hubungan selama 3 bulan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal pada korban yang menyesal usai berhubungan badan karena takut hamil. Pembunuhan ini bermula saat pelaku menjemput korban lalu diajak ke rumah pelaku yang sedang sepi. Keduanya lalu menegak tuak bersama hingga mabuk. Saat mabuk, keduanya lalu terlibat cekcok. Pelaku yang kesal lalu menganiaya korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengubur jasad korban di belakang rumah kosong lalu kabur dengan membawa ponsel korban. Sementara barang korban lainnya ikut dikubur bersama jasad korban. Sebenarnya pelaku ini ketakutan. Ditanya bagaimana kalau nanti ini korban ini hamil, bagaimana? Dimintain pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan persetubuhan. Namun karena dia juga tidak siap dan tidak sanggup untuk itu, dia marah dan bertanggung jawab.
Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Temanggung. Ia dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad gadis belia ditemukan mengenaskan dalam kondisi terkubur di belakang rumah kosong Dusun Bakal, Desa Campurjo, Tretep, Temanggung. Jasad korban dikubur di tempat tersebut untuk menghilangkan jejak. Namun lubang yang tidak terlalu dalam membuat salah satu bagian tubuh korban terlihat hingga ditemukan warga yang langsung melapor ke polisi. Ditemukan luka jeratan di leher dan tangan korban. Usai diautopsi, jenazah korban kemudian langsung dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Korban merupakan anak tunggal yang dilaporkan menghilang oleh keluarga sejak 20 September lalu. Korban pergi tanpa pamit sejak pagi, namun pada sore harinya korban sempat mengabarkan sedang bersama pacarnya. Korban mengaku mau pulang namun dilarang oleh pacarnya dan setelah itu korban tidak bisa dihubungi lagi. Kesal ditagih utang, seorang pria membunuh wanita yang jasadnya dibungkus dalam karung lalu dibuang di perkebunan di Jepara, Jawa Tengah. Pelaku dan korban sempat cekcok sebelum terjadi pembunuhan. Sementara korban yang pamit untuk menagih utang pulang tinggal nama. Pria bernama Nova Andika ditangkap polisi atas kasus pembunuhan terhadap Krisnawati yang jasadnya terbungkus karung dibuang di area perkebunan di Desa Kepu, Kecamatan Bangsri, Jepara. Pria berusia 29 tahun mengakhiri hidup korban lantaran kesal ditagih utang. Pelaku dan korban sempat cekcok hingga Nova Andika menganiaya korban hingga tewas. Lantaran panik, pelaku membungkus jasad korban dalam karung, lalu membuangnya di Desa Kepu, Kecamatan Bangsri, Jepara. Terkuaknya pelaku setelah polisi meminta keterangan pihak keluarga korban yang menyampaikan informasi korban berpamitan untuk menagih utang kepada seseorang. Ditagih uang. Sakit hati gitu ya Mas? Berapa hutangnya Mas? 3.150.000. Ya itu waktu cekcok itu. Jadi tersangka merasa kesal dengan korban dikarenakan korban menagih hutang kepada tersangka dengan ancaman akan memberitahukan istri tersangka. Sehingga kemudian tersangka mencekik leher dan membekap korban hingga meninggal dunia. Selanjutnya tersangka membungkus jasad korban dengan karung dan dimasukkan ke dalam tas laundry. Terkait kasus tersebut, polisi juga mengamankan Lilik Satrio selaku penadah ponsel dan Sugito penadah sepeda motor milik korban. Atas perbuatannya, pelaku Nova dijerat pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara pelaku Lilik Satrio dan Sugito dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan jasad wanita dalam karung di Desa Kepu, Kecamatan Bangsri, Jepara. Jasad tersebut ditemukan seorang petani yang akan mencari rumput, lalu diinformasikan ke Linmas tempat. Jasad wanita yang masih mengenakan celana panjang hitam dan kaos kuning diperkirakan sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Diduga jasad wanita dalam karung merupakan korban pembunuhan karena ada tanda kekerasan pada tubuhnya. Korban bernama Krisnawati, 38 tahun, warga Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Sebelumnya, korban tak pulang setelah pamit pada 23 Oktober 2022. Keluarga sempat menyebar informasi hilangnya korban di media sosial. Kini, korban telah tiada untuk selamanya. Jasad perempuan ditemukan warga di pinggir sawah di Lumajang, Jawa Timur. Kondisi jasad memiliki sejumlah luka aniaya senjata tajam. Polisi masih mengumpulkan bukti untuk memburu pelaku. Warga Desa Gedang Mas, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jawa Timur digemparkan dengan ditemukannya sesosok mayat perempuan muda di area persawahan di desa setempat. Jenazah ditemukan dalam kondisi berlumuran darah dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Jasad diketahui bernama Dian Trisivia, 24 tahun, warga dusun Karanglo, Desa Gedang Mas. Mayat janda muda ini pertama kali ditemukan warga yang akan menuju ke sawah dalam posisi terlentang, tepat di tepi saluran air sawah.
Mengetahui mayat dalam kondisi berlumuran darah, warga kemudian langsung melaporkannya ke perangkat desa setempat dan juga polisi. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah luka bacok di beberapa bagian tubuh korban. Di antaranya luka sabetan benda tajam di bagian kedua lengan korban dan bagian punggung korban. Polisi juga mengamankan barang bukti sandal dan potongan kain yang diduga berkaitan dengan peristiwa ini. Diduga korban dibunuh dengan menggunakan benda tajam. Kami lagi coba lakukan otopsi, nanti hasilnya apa, langsung kami akan bagi tugas untuk membagi tim saya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terus untuk penyebab kematian korban, luka bacok bagian mana? Apakah bisa terkait dengan nanti kita nunggu hasil dari rumah sakit aja. Berkaitan ada apa bukti yang diamankan? Yang diamankan tadi sementara yang apa itu cuma dari sandal, ya kan, dari TKP dapat itu aja, sama kain, ada kain, apakah itu nanti ada kaitannya, kain potongan sarung itu nanti kami juga menganalisa dengan hasil penyelidikan. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit guna kepentingan otopsi. Sementara polisi masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi guna mengungkap dugaan peristiwa pembunuhan ini. Pemirsa, jauhkan rasa dendam dalam diri agar terhindar untuk saling menyakiti. Polisi menangkap 1 dari 4 pemerkosa anak di bawah umur usai nonton musik di hajatan. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.